Setiap kali mendengar tentang reruntuhan kuno, kamu hampir tidak pernah membayangkan reruntuhan itu tergantung di suatu tempat atau tergantung begitu saja di dahan pohon, kan? Faktanya, untuk sebagian besar artefak kuno yang telah kita pamerkan di museum di seluruh dunia, para arkeolog melakukan penggalian yang cukup mengesankan. Kita tahu bangunan bisa menghilang seiring berjalannya waktu jika tidak dirawat dengan baik. Terkadang kita perlu menggunakan kembali beberapa bahan bangunan sehingga konstruksi yang lebih tua mungkin dikorbankan dalam prosesnya. Di lain waktu, rumah-rumah ditinggalkan dan begitu terpapar elemen-elemen di permukaan seperti hujan atau sinar matahari, rumah-rumah itu tidak bertahan. Beberapa rumah akan hancur begitu saja karena erosi, jadi satu-satunya cara agar sebuah karya arsitektur dapat bertahan dalam ujian waktu adalah jika karya tersebut terkubur jauh di dalam tanah. Jadi, gimana bangunan-bangunan itu bisa terkubur? Ya, itu sebenarnya karena kesalahan sendiri. Kota-kota kuno punya kebiasaan untuk menaikkan permukaan tanah secara bertahap seperti anak kecil yang menambahkan topping pada es krim sundae. Pemukiman ini selalu sibuk mengumpulkan makanan dan bahan bangunan untuk mengimbangi populasi yang terus bertambah. Tapi, siapa sih yang sempat mengurusi limbah dan sampah? Hal ini tidak termasuk dalam daftar tugas mereka pada masa itu. Jadi ketika harus membangun rumah baru, peradaban kuno merasa lebih mudah untuk menghemat keringat dan air mata dengan menumpuk reruntuhan dan membangun tepat di atasnya. Tapi bukan itu aja, sungai-sungai juga terkadang meluap dan menimbun lapisan sedimen di dasar kota yang semakin mengubur konstruksi kuno tersebut. Dan di daerah kering seperti gurun pasir, di mana angin suka memamerkan tarian pasir dan debunya, pastilah sulit untuk menjaga kebersihan bangunan. Salah satu contoh konyolnya adalah Sphinx yang kepalanya terkubur di dalam pasir sampai sekelompok arkeolog menemukannya pada tahun 1817. Beberapa kota kuno akhirnya tertimbun karena ditinggalkan. Dengan berkurangnya aktivitas manusia untuk mengendalikan perkembangan, benih tanaman pun tumbuh di mana-mana. Tumbuh-tumbuhan ini melahap karbon dioksida dari udara dan berkembang menambah lebih banyak lapisan lagi ke tanah. Akar-akar yang nakal itu bahkan memutuskan untuk menstabilkan tanah yang terbuat dari bahan tanaman yang membusuk, menciptakan lapisan demi lapisan kebaikan tanah. Ini seperti proyek DIY terbaik yang dilakukan oleh Ibu Pertiwi dengan tanaman sebagai penolong setianya. Tindakan menggali rahasia peradaban kuno bukan hanya tentang menemukan dunia yang hilang, ini juga merupakan pencarian besar untuk mengungkap harta karun di balik lapisan sejarah. Tapi, gimana para arkeolog tahu di mana harus menggali? Jika semuanya tertutup lapisan demi lapisan sedimen, puing-puing, dan akar tanaman, mereka pasti memiliki semacam sistem yang mereka andalkan sebelum memulai proyek baru. Sebagai permulaan, mereka tidak selalu menyarankan penggalian arkeologi di lokasi tertentu. Oke, yuk kujelasin. Katakanlah kamu adalah seorang kontraktor dan kamu ingin membangun sebuah kompleks apartemen baru yang mewah di kotamu. Namun, beberapa peraturan daerah memiliki persyaratan tertentu sebelum proyekmu bisa dimulai. Misalnya sebelum mulai membangun di atas bidang tanah, kontraktor mungkin perlu membawa spesialis untuk memeriksa tanahnya. Orang-orang pintar ini bisa arkeolog, ahli geologi, atau ahli paleontologi, dan mereka perlu mengawasi berbagai hal selama pembangunan. Jika ada artefak atau ekofak, istilah keren untuk sisa-sisa organik yang ditemukan, para ahli ini akan menggali dan mempelajarinya. Tapi gimana dengan situs yang tidak ada hubungannya dengan bulldozer dan topi kuning? Para arkeolog punya banyak trik untuk menemukan situs-situs kuno. Mereka menyelami catatan bersejarah dengan cara detektif. Dengan mengendus dokumen dan peta lama, mereka dapat menyusun teka-teki aktivitas manusia di area tertentu. Jika sebuah situs pernah dikunjungi, maka akan lebih baik lagi. Menemukan catatan penggalian masa lalu atau catatan sejarah dapat memberikan arkeolog banyak informasi tentang kemana harus melanjutkan perburuan harta karun mereka.
Sebelum para arkeolog mulai mengayunkan sekop, mereka akan melakukan misi pemindaian visual. Berbekal sistem kisi-kisi, mereka akan berjalan-jalan di sekitar lokasi, mengawasi setiap artefak yang mungkin bersembunyi di bawah lapisan atas bumi. Mulai dari peralatan batu tanah, hingga kaca bersejarah, dan bahkan tempat pembuangan sampah kuno. Iya, itu juga berharga loh. Para penjelajah yang bermata tajam ini dapat melihat tanda-tanda aktivitas manusia lebih cepat daripada kebanyakan orang. Jika mereka menemukan tanah bangsal, ini adalah istilah keren untuk tempat pembuangan sampah, mereka tahu pasti bahwa manusia pernah menyebut tempat ini sebagai rumah. Para arkeolog tidak hanya mengandalkan sekop mereka yang terpercaya, mereka punya banyak peralatan untuk membantu mencari keajaiban yang tersembunyi. Alat-alat geofisika itu seperti senjata rahasia mereka. Contohnya saja, pengukur resistivitas. Alat canggih ini mengukur komponen listrik dari tanah dan fitur atau artefak yang terkubur. Dinding yang terkubur misalnya akan menghasilkan data resistivitas yang berbeda dari tanah di sekitarnya. Magnetometer dan radar penembus tanah juga sama cara kerjanya, menampilkan petunjuk potensial tentang harta karun kuno di dalam tanah. Dan jangan lupakan teman lama kita yang terpercaya ya, GPS. GPS membantu para arkeolog memetakan lokasi yang tepat, seperti peta harta karun berteknologi tinggi yang menuntun mereka langsung ke pot emas. Ingin mengunjungi beberapa situs arkeologi paling penting di dunia secara virtual? Yuk ikuti aku. Di Inggris misalnya, kamu akan menemukan tempat menarik bernama Stonehenge. Ini adalah salah satu dari sekian banyak henge yang tersebar di sana, tapi yang satu ini benar-benar menarik perhatian. Bayangin batu-batu besar dan kuno berdiri tegak dan gagah, tersusun dalam bentuk lingkaran unik di bagian luar dan tapal kuda di bagian dalam, dengan beberapa batu yang lebih kecil sebagai pelengkap. Dan tahu nggak, batu-batu yang menakjubkan ini sudah ada sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Benar-benar sekokoh batu. Nah, disinilah letak menariknya. Menurut cerita rakyat setempat, penyihir legendaris Merlin mengayunkan tongkat sihirnya dan puff, dia memindahkan batu-batu besar ini jauh-jauh dari Irlandia. Rupanya beberapa raksasa telah mengumpulkannya di sana, tapi Merlin memutuskan kalau batu-batu itu akan terlihat jauh lebih baik di lokasi barunya. Yang lain mengira itu hanyalah sisa-sisa reruntuhan bangunan spiritual Romawi kuno. Bangunan-bangunan menakjubkan ini dibangun oleh nenek moyang kita di zaman perunggu. Dengan peralatan sederhana dan teknologi yang terbatas, mereka berhasil menciptakan mahakarya yang monumental ini. Mengesankan! Sayangnya masih banyak yang tidak kita ketahui tentang area ini. Tujuan awal Stonehenge masih menjadi misteri hingga saat ini. Memang ada banyak teori, tapi para ilmuwan belum sepakat mengenai hal ini. Tapi kita tahu bahwa tempat ini sangat tepat untuk menyaksikan matahari terbit selama titik balik matahari musim panas dan musim dingin. Kota kuno Pompei adalah situs arkeologi yang sama menakjubkannya. Bayangkan, Gunung Vesuvius yang terkenal sebagai pengacau memutuskan untuk melontarkan kemarahannya dan menyelubungi kota Romawi kuno ini. Hal itu mengubahnya menjadi kapsul waktu yang terletak di luar Napoli saat ini di Italia. Maju cepat ke tahun 1748 ketika sekelompok penjelajah yang penuh petualangan menemukan Pompei. Lihat, mereka menemukan harta karun berupa barang-barang yang terawat dengan baik. Jalanan, rumah-rumah, makanan, mungkin udah agak basi ya saat itu. Perhiasan berkilau, patung-patung mewah, lukisan dinding warna-warni, barang-barang rumah tangga sehari-hari, dan bahkan jasad hewan dan manusia. Rasanya seperti berada di pesta arkeologi yang luar biasa. Sepertinya Pompei memiliki semuanya, rumah-rumah dan villa-villa mewah, arena besar berkapasitas 20.000 orang, toko-toko pengrajin kecil yang lucu, tempat nongkrong seperti kedai minuman, dan jangan lupakan juga tempat-tempat menarik seperti pemandian-pemandian mewah untuk memanjakan diri. Ada juga kuil Apollo, tempat orang-orang biasa berkumpul untuk beribadah. Dan tentu saja, jantung kota yang ramai, Forum Pompei, tempat orang-orang keren biasa berkumpul.
Dan kamu tahu nggak, saking kerennya, Pompei pernah masuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 1997. Ini seperti Hall of Fame-nya benda-benda bersejarah. Ada juga bangunan dan situs terkenal lainnya seperti Taj Mahal di India dan Akropolis Athena di Yunani.